Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul walaupun dalam media jarak jauh dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Alfafa Zaki, biasa dipanggil Zaki, dan teman saya Hovifah Ayu Restinasari, biasa dipanggil Ayu. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Setia Pramana selaku pemateri pada pagi hari ini serta teman-teman peserta kredit earning dari rangkaian acara Statistika Ria dan Festival Sains Data tahun 2020. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Materi dari Bapak Setia Pramana, alangkah lebih baik kalau kita perkenalan terlebih dahulu terhadap siapa sih Bapak Setia Pramana itu. Jadi, Bapak Setia Pramana itu merupakan dosen di Politeknik Statistika STIS. Beliau juga merupakan alumni S1 Statistika Universitas Brawijaya. Kemudian beliau juga merupakan alumni S2 Biostatistika di Universitas Hasselt, Belgia. Beliau juga merupakan alumni S3 di Universitas Hasselt, Belgia, dan juga pernah bekerja sebagai peneliti di Karolinska Institute di Swedia yang berada di bawah bimbingan Profesor Yudi Pawitan, alumni Statistika IPB. Istri dari Bapak Setia Pramana ini juga merupakan alumni S2 Statistika IPB. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, apakah Bapak Setia Pramana sudah siap untuk menyampaikan materi untuk hari ini? Oke, siap. Baik, Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Bu Ayu. Jadi tadi istri saya disebutkan berarti ikut presentasi juga di sini, enggak ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, juga keceriaan di pagi ini. Ini sebuah kehormatan untuk bisa diskusi maupun baik secara virtual ya dengan teman-teman di acara Satria Data ini, dan terima kasih kepada IPB, Pak Bagus, Pak Anang yang telah mengundang saya untuk bisa diskusi dengan teman-teman semua. Ya, kalau 3 peserta ini sebenarnya kalau satu ruangan besar sudah satu kelas satu ruangan sudah penuh nih, 300 orang. Ini adalah acara yang sangat menarik sebenarnya, bagaimana antara lomba kemudian dengan credit earning dan menuju kampus merdeka, ini adalah hal yang sangat menarik dan mengundang dari berbagai macam latar belakang implementasi statistiknya, dan ini menjadi sebuah isu yang menarik karena akan banyak sekali aplikasi data dan juga data science dan juga statistika di berbagai sektor dan bidang. Saya diminta oleh Pak Bagus untuk memberikan share lebih cenderung share dan diskusi mengenai bagaimana machine learning di bidang bioscience.
Saya rasa di pertemuan-pertemuan sebelumnya machine learning sudah pernah diutarakan gitu ya. Jadi mungkin kali ini kita akan lebih membahas implementasi dan lebih banyak diskusi kira-kira apa yang sudah dilakukan dan kira-kira apa yang bisa dilakukan. Saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan ya share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Tadi sudah diutarakan oleh Mbak Ayu bahwa ya tahun 2000 saya lulus tahun 2099 ya, akhir 2000 awal saya langsung bekerja di Politeknik, dulu namanya Sekolah Tinggi Statistik, dulu S1 lulus saya di Brawijaya University, kemudian 2005 ya pergi ke Belgia, saya lupa Pak Bagus itu ke Belgia 2006 apa 2007 ya. Saya beli ke Belgia untuk melakukan 2 studi. Waktu itu adalah Applied Statistics, lulus 2006, kemudian 2011 Biostatistics, kemudian 2007 itu 2007 itu lulus di Biostatistics, 2011 lulus di PhD-nya di Statistical Bioinformatics di Hasselt juga. Kemudian 2011 2014 saya pergi ke Swedia yang tadi diutarakan, salah satu kami bekerja dengan Profesor Yudi Pawitan yang kalau di PB pasti sudah kenal semua. Kemudian kembali ke STS JAK Indonesia itu tahun 2014 dan kemudian menjadi lektor kepala dan juga pusat penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang sekarang ini sebenarnya mulai hampir setahun sebenarnya, tapi belum hampir setahun itu kepala subdirektorat analisis pengembangan model statistik di BPS, terutama untuk pengembangan big datanya. Jadi ini flow kegiatan saya selama ini. Nah, kalau di bicara bidang bioscience, sebenarnya banyak sekali yang bisa diceritakan seperti apa implementasinya. Hanya yang akan saya fokuskan untuk kali ini adalah di bidang bioinformatics. Apa sih bioinformatics itu? Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Tapi saat ini sebenarnya kalau teman-teman semua mendengar kata COVID, pasti akan mendengar ada namanya PCR, ya kan? Kemudian ada mengenal namanya ada gene sequencing dan sebagainya. Itu sebenarnya ada revolusi bidang teknologi yang membuat kita bisa mengakses genetic information dari berbagai macam organisms dan juga mungkin juga dari organisme, manusia, tanaman, dan juga mungkin dari bahan-bahan. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di ini aja ya, langsung aja tanya, jadi langsung nggak harus menunggu sampai selesai. Nah, kalau kita bicara genomic revolution ini membahas bagaimana informasi mengenai gen itu bisa diakses dari berbagai macam teknologi atau platform. Pengembangan data machine learning sebagainya sebenarnya driven dari sini. Apa sih gene gitu kan? Saya mungkin agak sedikit secara ringkas utarakan. Kalau kita punya DNA itu manusia itu punya sekitar 3 miliar DNA pasang yang masing-masing DNA tadi kalau kita gabungkan itu merupakan sebuah coding bagaimana struktur tubuh kita dibentuk ya. Kemudian coding tadi mungkin aja ada yang rusak, ada yang tidak sesuai, yang itu akan membuat yang kita sebut sebagai defect atau bahkan mungkin yang membuat itu jadi berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, untuk mengambil informasi mengenai genomik tadi, itu ada berbagai macam metodologi atau berbagai macam teknik. Yang pertama adalah Sanger sequencing, yang dulu ini adalah pakai basicnya adalah awalnya adalah polymerase chain reaction awalnya dulu, kemudian
masuk ke Sanger ini adalah untuk lebih detail mengambil DNA-nya, hanya memang ini cukup waktu cukup lama. Jadi di tahun 2003 dari 90-an sampai tahun 2000-an itu ada proyek disebut sebagai Human Genome Project yang mengambil informasi, mencoba mengakses informasi data-data dari genom yang ada di tubuh kita, gene, jadi gen, dari gen gitu ya. Nah, gen tadi butuh waktu sekitar 13 tahun waktu di awal-awal dengan Sanger sequencing tersebut untuk mendapatkan struktur dari human genome. Jadi ini benar-benar kecil, nano. Nah, itu menggunakan Sanger sequencing. Kemudian ada beberapa teknologi yang nanti yang sudah ada 15 tahun lalu atau 20 tahun lalu, microarray, itu juga lebih cepat dibandingkan Sanger sequencing, dan juga ada yang disebut sebagai next generation sequencing. Nah, dengan adanya teknologi genomic revolution ini membuat data yang tadinya besar, yang tadinya belum terlalu banyak, itu membuat dia bisa makin banyak. Jadi datanya tidak hanya dari, kalau di dalam tubuh tidak hanya didapat dari human genome ya, seperti dari gen gitu ya, tapi bisa didapat dari berbagai macam data yang ada di selain gen juga ada di tubuh kita, seperti MRI misalkan, kemudian data-data dari hasil scan toraks, kemudian kalau MRI itu kan gambar yang dipotong banyak sekali, potongan-potongan gambar, image ya, kemudian ada juga dari blood pressure kita, dari scan otak kita dan sebagainya. Nah, ada yang ingin nanya nih, boleh langsung nanya, silakan. Tadi siapa tadi yang pertama kali? Kedengaran ya? Halo. Belum ada yang tanya, Pak. Lanjut dulu aja. Itu ada yang raise hand tadi tuh. Coba deh, ya. Mohon coba dicek kalau ada yang raise hand. Ada 2 partisipan, mungkin silakan nanti moderator mungkin bisa lihat kalau ada yang raise hand, bisa saya diinformasikan sehingga nanti saya bisa langsung jawab apa yang ditanyakan ya. Jadi data-data ini memang banyak sekali, dan itu datanya itu kita bisa ambil, bahkan ada juga yang bisa ambil secara free, dan juga ada namanya beberapa GEO, misalnya Genome Expression Omnibus, microarray, kita bisa akses datanya. Nah, yang kita sebut sebagai data DNA sequencing itu adalah tadi mengambil informasi mengenai DNA yang isinya adalah, kalau kata-kata di dalam tubuh kita itu cuma dibentuk oleh 4 ya, kalau kita bilang huruf lah, 4 ini adalah kimiawi sebenarnya. Ada basa, ada A, adenin, cytosine, guanin, thymine. Nah, ini adalah kalau huruf ini digabungkan menjadi, itu bisa menjadi sebuah informasi. Nah, kalau di bidang bioinformatics ya, untuk mendapatkan DNA informasi sequencing tadi, ini mesin yang bisa dapat digunakan ya, jadi seperti ini mesin-mesinnya, dan ini cenderung mahal, dan mungkin juga memang ini high throughput, jadi inputnya cepat dan juga outputnya banyak. Ini membuat yang datanya tadinya hanya sedikit ya, kalau PCR itu mungkin nggak terlalu besar, tapi kalau dengan sequencing banyak ini akan menjadi banyak. Dan ini contoh outputnya dari yang sudah kita lihat dari mesin-mesin tersebut, output seperti ini. Kelihatan ya? Kalau dicek bisa kelihatan bahwa ini ada huruf-huruf yang memang ini adalah coding-coding, ya, di mana ini sudah dalam bentuk teks, ini adalah FASTA file, output dari mesin itu adalah FASTA file yang bisa kita bandingkan antara yang atas dan bawah, misalkan
kira-kira apa ada yang berbeda, dan dari tulisan ini apa yang kita baca. Bayangkan kita harus membaca tulisan yang seperti ini, makanya ini butuh sebuah teknik matematik, modeling matematik, dan juga statistik untuk melakukan proses-proses tadi. Dan kalau kita bandingkan dengan output dari mesin Illumina, misalkan ini ada mesin untuk sequencing, itu panjangnya kalau kita urutkan dia teksnya itu bisa 1,5 kali keliling bumi, karena memang ininya itu apa ya, besarnya itu bisa 30 sampai 100 GB tergantung dari jumlah kopinya lah misalnya di situ. Dan ini untuk menganalisis data ini cukup besar, cukup sulit lah. Apalagi kalau kita bicara data-data yang sekarang dengan mesin-mesin yang jauh lebih cepat dan lebih murah, itu akan membuat flow data-data banyak dari bidang bioinformatik ini menjadi mudah. Menjadi banyak juga tantangannya dalam hal storage dan juga Nah, saya masuk ke sedikit mengenai sedikit biologi lah, mungkin ada yang juga di sini. Kalau kita bicara gen itu prosesnya ada disebut sebagai central dogma, yang kita bisa prosesnya adalah dari DNA. DNA itu adalah coding dasarnya, kemudian nanti ada namanya RNA ya. RNA itu adalah dari coding tadi itu dibuat dalam sebuah dikirimkan pesannya. Kemudian dikirimkan pesannya dan dikirimkan kepada sel-sel tertentu untuk membentuk protein tertentu. Jadi gini, logikanya DNA-nya itu sama, codingnya sama, ya. Cuman untuk membentuk mana yang sel mata, mana yang sel jantung, mana yang sel di kulit itu dia akan mengirim dari buku atau dari handbooknya lah, dari handbook DNA tadi yang isinya sama. Dia akan mengambil part by part, sebagian yang misalkan chapter 1 sampai chapter tertentu misalkan itu untuk membentuk sel tertentu. Makanya dia akan hanya mengirimkan informasi mengenai proses apa yang dilakukan, codingnya seperti apa kepada sel tertentu sesuai dengan coding yang seharusnya. Nah, itu disebut sebagai RNA. RNA message-nya, dia membuat ada messenger RNA-nya. Jadi mengirimkan informasi tadi kepada untuk membentuk protein. Nah, nanti protein itu akan membentuk yang disebut sebagai nanti tubuh kita dibentuk dalam sebuah protein, dibentuk dari tumpukan-tumpukan protein. Jadi building blocks kita adalah protein. Nah, untuk mengukur atau untuk memperlihatkan bagaimana struktur DNA-nya itu disebut sebagai genomics. Sedangkan untuk melihat bagaimana struktur RNA atau transkrip, ya transkrip tulisannya lah gitu ya, itu disebut transkriptomics. Kemudian untuk melihat bagaimana struktur proteinnya ada yang disebut sebagai proteomics. Nanti juga ada metabolomics untuk lihat metabolomnya. Kemudian untuk melihat segala genom itu disebut sebagai metagenomics dan sebagainya. Nah, ini case-case-nya. Nah, pasti kita pernah dengar yang disebut precision atau personalized medicine sebenarnya. Nah, dengan adanya teknologi yang tadi, yang saya utarakan di awal-awal tadi, bahwa kita bisa mengetahui struktur DNA ataupun kondisi klinis dari setiap pasien atau setiap orang, karena memang setiap orang memiliki kondisi yang berbeda, genetik yang berbeda, dan juga mungkin tipe penyakit yang berbeda-beda. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, itu tadi menggunakan informasi yang ada di teknik yang ada sebelumnya. Buat apa sih gitu kan? Nah, ini sebenarnya digunakan untuk yang kita sebut sebagai precision medicine, supaya kita bisa memberikan kepada pasien atau kepada orang tertentu disesuaikan dengan jenis penyakitnya. Kemudian kita bisa milih medication yang sesuai, terapi yang sesuai, dan juga mungkin dosis yang seharusnya, dan juga mungkin harus waktu yang seharusnya. Jadi
kita harus membuat right disease, memilih right disease, right patient, right drug, and the right time. Nah, ini memang butuh informasi yang cukup banyak, karena kalau untuk mengetahui apakah kita ini punya tipe penyakit tertentu, kemudian kita genetic information juga berbeda, kemudian dosisnya akan kita berikan sesuai dengan yang seharusnya. Mungkin moderator ini ada beberapa yang raise hand, bisa mungkin interaktif ya. Iya, baik, Pak. Baik Pak, tadi mohon maaf itu tertinggal karena nggak enak mau menjeda Bapak. Nggak apa-apa, saya stop di sini aja. Nah, karena ada yang nanya nggak apa-apa. Silakan deh, ada yang nanya. 1 atau 2. Baik, Saudara Fadia Mulyarti, mungkin Gimana? ada yang mau ditanyakan? Apakah ada pertanyaan, Saudara Fadia Mulyarti? Lanjut saja Pak, dia sepertinya mungkin tadi terpencet. Oke. Ya. Atau mohon maaf, kalau Jadi, ada pertanyaan mungkin ditulis. ini adalah personalized medicine. Ini adalah semacam siklus dari personalized medicine. Ya, sorry. Gimana Pak Bagus? Teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin dituliskan saja di Q&A, nanti biar Pak Setia Pramana bisa membaca pertanyaannya ya. Tidak perlu raise hand barangkali, supaya ini tidak banyak mengganggu. Jadi dituliskan di Q&A, Balik aja. kemudian nanti Putus-putus. kita bisa baca. Sudah? Saya udah balik lagi ya? Nih, keputus ya barusan. Dengaran Pak? Iya Pak, terdengar Pak. Halo? Halo, iya Pak, masuk Pak. Bagus, apa kedengeran? Ini Terdengar suaranya. Pak, tapi Sebentar, saya coba share-nya ganti terputus. connection sebentar. Terdengar kok. Bentar, saya coba ganti connection, mungkin wifi yang satu lagi yang ini. Tapi suara clear tadi nggak? Bagus nggak tadi? Halo? Jelas Ya, Pak. Pak, jelas. Oh, jelas. Oh ya udah, takutnya ini di saya yang putus-putus nih. Oke. Saya ulang lagi deh. Saya coba masukkan share-nya. Oke, sebentar. Oke, jadi ini siklus dari personalized medicine. Ini ada dari tubuh kita, itu kita ambil omics profile-nya. Profile-nya itu bisa kita ambil dari genomics-nya, genetiknya, dari transcript-nya, dari message-nya, dan sebagainya. Jadi omics profile itu ada nutriomics, metabolomics, metabolik, dan sebagainya. Dan ini banyak sekali yang ada di sini. Dari informasi tadi, kita lakukan analisis, dan juga kita lakukan integrasi. Apa sih integrasi? Sementara ini memang masih genomics dilakukan dengan clinical information karakteristiknya. Jadi ilustrasi begini, yang didapatkan dari tubuh itu ada informasi bagaimana struktur DNA-nya, kemudian bagaimana DNA itu struktur DNA, kemudian juga bagaimana struktur transkripnya dan sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah kita tahu
DNA ini itu akan menyebabkan informasi yang ada di luar tubuh kita atau yang ada di tubuh kita. Jadi informasi omics profile itu disebut sebagai genotype, informasi yang ada di dalam gen kita. Sedangkan yang ada, yang terlihat atau yang terjadi dalam tubuh kita itu disebut sebagai phenotype. Dan terus digabungkan dan dibuat semacam analisis sehingga nanti kita lihat ada yang disebut sebagai patient specific interaction, bisa jadi hanya pasien tersebut. Kalau memang nanti sudah dapat informasi dari penggabungan data-data tersebut dengan data-data klinis, kita bandingkan dengan beberapa network disease-nya, penyakit maupun misalkan defect ya. Kemudian nanti akan kita sesuaikan dengan care-nya atau bagaimana penanganan kepada pasien tersebut. Kalau kita kemudian akan balik lagi ke pasien, diberikan, kita cek lagi apakah memang sudah baik atau tidak. Sehingga inilah bentuk siklus dari personalized medicine. Nanti arahnya memang medicine itu akan disesuaikan, difokuskan kepada subgrup tertentu yang supaya kita jangan sampai terjadi yang disebut sebagai salah penyakit, salah obat lah gitu. Saya nggak bilang malpraktek, tapi salah obat karena memang penyakitnya tidak sesuai dengan obat yang harusnya. Kalau di TB, penelitian TB itu adalah tuberkulosis, ada beberapa case yang kita sebut sebagai MDR atau multi drug resistant karena memang beberapa drug itu di develop bukan untuk case di Indonesia sehingga banyak yang resisten terhadap drug yang sudah diberikan. Nah, itu juga menjadi masalah karena memang harus sesuai dengan tes apa yang ada di Indonesia. Nah, seperti utarakan tadi, ketika bicara personalized medicine itu tidak bicara satu orang. Oh, obat ini hanya untuk Faki, misalnya. Obat ini untuk Syaki tadi ya, tidak ini untuk Mbak Ayu misalkan, ini untuk Pak Bagus misalkan. Tapi ini adalah lebih ke subgroup. Jadi untuk mencari identifikasi grup-grup apa yang ada di grup apa yang memang punya karakteristik yang sama, yang mungkin kita bisa berikan treatment yang sama juga. Kemudian ya kita juga butuh untuk melihat yang kita sebut sebagai marker biologis atau biomarker. Apa sih marker? Itu tanda biologis lah. Tanda biologis itu apa sebenarnya? Nah ini paling simpel tanda biologis itu adalah suhu. Biomarker adalah suhu. Karena kita tahu kalau suhu kan sekarang kita kemana-mana pasti dicek suhu kan untuk melihat apakah tandanya bahwa threshold-nya kalau di atas 37 misalkan itu adalah ada demam. Demam udah nggak boleh masuk misalkan, atau demam harus ke dokter. Itu marker tanda biologis yang bisa kita gunakan sebagai marker tanda untuk menentukan apakah kita ada event tertentu, ada kejadian tertentu. Biomarker itu contohnya paling sering untuk COVID adalah selain demam, apalagi kalau kita sudah tidak punya penciuman yang bagus ya. Biasanya kalau di awal-awal penyakit orang yang pasien yang terkena COVID-19 itu dari sisi indera penciumannya, kemudian rasanya itu sudah tidak terasa. Bahkan katanya ada yang kalau misalkan bahkan pergi ke toilet pun nggak akan bawa apa-apa karena memang itu sudah hilang indera penciuman. Itu salah satu tanda-tanda biologis. Tanda biologis yang ada di bioinformatik adalah tanda-tanda yang ada di dalam gen dalam tubuh kita. Kalau kita ambil ekstrak DNA kita, oh ini adalah orang Jogja, orang Sunda misalkan. Itu ada juga biomarkernya. Atau ini adalah orang yang memiliki peluang untuk terjadinya penyakit tertentu, itu disebut sebagai tanda biomarker. Kemudian kalau sudah dapat biomarker, kita fokus untuk bagaimana melakukan treating dari subgroup tersebut. Ini secara umum implementasi seperti itu. Nah, ini ada genotype, ada phenotype, ada intervensi. Nah, mungkin teman-teman masih bilang, ini datanya di mana gitu. Wah, datanya banyak. Ini sebenarnya ini kan implementasinya aja. Ada genotype, tadi saya utarakan, ada genotype itu adalah mutation-nya. Jadi kalau kita bicara mutasi, ada tubuh kita itu mutasi-mutasi yang SNP adalah single nucleotide polymorphism, itu adalah mutasi-mutasi simple one mutation di dalam tubuh kita yang sebenarnya satu mutation bisa berimpact kepada phenotype kita. Ada disease, ada disability, ada defect.
paling simple adalah Down syndrome. Itu adalah karena ada beberapa mutation di beberapa lokasi, 1 atau 2 lokasi yang ada di DNA kita. Bayangkan dari 3 miliar itu karena cuma ada 1 yang berbeda, itu bisa membuat defect yang cukup parah lah gitu. Kemudian nanti ada expression, ada epigenetik dan sebagainya. Kemudian nanti ada genotype, ke phenotype ke intervention. Intervention itu apa yang cocok, apakah itu drug tertentu atau terapi tertentu. Kemudian kita lihat ada apakah ada outcome. Nah, ini secara umum seperti itu ya. Secara umum seperti itu. Ini kita bisa lihat bahwa di sebelah kiri kita itu ada phenotype ya. Kemudian sebelah kiri di gambar kita itu sebelah kiri itu ada genotype. Genotype itu terdiri dari berbagai macam informasi yang ada dalam tubuh kita, terutama di bidang dari gen seperti proteinnya. Kalau di atas itu ada DNA-nya, yang di tengah-tengah itu adalah transkripnya, yang di bawah ini adalah struktur dari protein. Nah, protein itu sebelah kiri, itu sebelah kanan itu ada phenotype. Bagaimana kondisi jantung kita, apa kita punya penyakit tertentu jantung, apa kita punya aritmia misalkan, apakah kita terkena HIV. Tidak hanya begitu, tidak hanya penyakit, tapi juga bisa jadi tinggi badan, ya, kemudian warna bola mata, kemudian jenis jenis rambut, jenis darah, ya kan, tipe darah, kemudian juga warna rambut dan sebagainya disebut sebagai phenotype. Nah, yang jadi pertanyaan adalah yang sebelah kiri genotype, ya. Genotype itu kondisi-kondisi tertentu tadi yang ada di tubuh kita. Itu ada hubungannya nggak dengan yang fenotipe yang ada di sebelah kanan tadi? Nah, ini kalau di bidang bioinformatics, ini salah satu dari bioscience sekali lagi, saya utarakan tadi di awal ini hanya sebagian kecil dari yang ada di bioscience, tapi paling tidak apa yang sudah pernah kami lakukan adalah bagaimana melihat hubungan antara genotype dengan phenotype. Oke, kalau DNA seperti ini, kira-kira apa yang akan terjadi, gitu kan? Nah, seperti itu. Kalau di bidang finance, misalkan, saya juga banyak sedikit lah di bidang finance. Genotype ini lebih ke transaksi, ya kan? Kemudian lebih ke detail mengenai informasi bagaimana proses tadi transaksi orang, kemudian profilnya orang, kemudian phenotype ini bisa jadi apa? Oke, kemauan dia untuk membeli produk tertentu, kemauan dia untuk misalkan dia adalah orang yang dengan level ekonomi tertentu, gitu kan. Nah, ini ada phenotype. Jadi sama seperti itu. Ini ada genotype, ada phenotype. Dan yang jadi masalah juga tidak hanya karena data yang di sebelah kiri, genotype itu tidak hanya cuma satu jenis, tapi banyak jenis yang juga saling terintegrasi, saling berkorelasi. Yang saat ini, ya mungkin bukan saat ini, 3 tahun, 4 tahun yang lalu, sekali ini masih dalam proses untuk melakukan disebut intergenomics. Jadi antara genom, kemudian transkriptom dengan proteom itu harus digabungkan. Karena apa? Karena gen seperti apa, mengirimkan informasi seperti apa, produk seperti apa, itu juga masih sebuah kerjasama, masih sebuah pola yang memang masih dalam proses untuk dipelajari seperti itu. Dan untuk menggabungkan kedua, let's say informasi ini, ada di tengah-tengahnya adalah teknik untuk mendapatkan informasi tadi. Makanya kita minta mesin untuk belajar bagaimana kalau struktur seperti ini, maka kira-kira hasilnya seperti ini. Kalau ada mutasi di misalkan kromosom 1 posisi 128 misalkan, maka akan terjadi informasi defect atau penyakit tertentu. Nah, apa sih machine learning? Saya rasa sudah diutarakan oleh pembicara sebelum-sebelumnya bahwa machine learning bagaimana kita mencoba mengajari mesin yang memang belajar dari yang dia hanya mengikuti instruksi, mesin belajar dari data. Kalau orang itu belajar dari experience, ya kita lihat, kalau dosennya Pak Bagus itu kayak gini-gini loh, enak loh, gitu. Nah, misalkan dosennya siapa, misalkan, kita harus melakukan belajarnya seperti ini prosesnya, atau tugasnya seperti ini.
kalau tinggal di daerah Darmaga seperti ini, kalau tinggal di Barangasnya seperti apa. Itu dari experience. Kita belajar dulu, bahkan kita juga learning dari teman-teman yang ada, dari peer-nya. Nah, menggabungkan informasi tadi antara learning experience, maka kalau mesin kita arahkan dia untuk belajar dari data yang kita given, yang kita berikan. Bagaimana dia akan belajar dengan data-data yang ada untuk mempelajari kira-kira apa yang bisa mendapatkan informasi atau maupun teknik yang lebih advance. Dan kalau di bidang bioinformatics saat ini adalah salah satu tantangannya itu bukan mendapatkan datanya. Kalau zaman saya, mungkin zamannya Pak Bagus, itu untuk mendapatkan data yang cukup besar itu cukup sulit. Sekarang itu data itu banyak, sehingga untuk yang menjadi tantangan adalah bagaimana data-data tadi bisa dibunyikan, jadi bisa dijelaskan. Nah, dengan tadi ini tujuannya tadi ya, yang tadi ada di sebenarnya machine learning-nya itu memang kalau ini sudah diutarakan pasti prosesnya seperti ini, analitiknya ada deskriptifnya, ada diagnostiknya, ada prediktif, ada preskriptif. Jadi di dalam bioscience maupun di bidang bioinformatics, keempat analytic approach ini juga sangat dilakukan. Yang pertama biasanya pasien atau subgroup tertentu ini kira-kira struktur seperti apa. Jadi kita pelajari dulu. Kemudian baru dilakukan diagnostik. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa misalkan ada malaria dengan kondisi tertentu dia hanya mengenai pada subgroup tertentu misalkan. Kemudian bisa juga prediktif, preskriptif. Bagaimana kita bisa membuat hasil ini menjadi lebih optimal, atau mungkin kita bisa memberikan hasil yang bagus kepada pasien. Ini banyak di proses ini banyak sekali dilakukan juga di bidang bioinformatics. Ini metodenya, saya rasa saya nggak akan banyak di metodenya untuk machine learning ya. Dan metode-metode ini sebenarnya banyak sekali digunakan tidak hanya di bidang bioscience, juga di berbagai macam implementasi. Dan memang jangan takut bahwa kalau saya belajar bioinformatik saya ngerti di sini. Yang menjadi tantangan adalah sebenarnya kalau masalah tekniknya sama, more or less ya, secara sama. Tapi memang yang penting adalah bagaimana understanding mengenai topik tersebut akan diimplementasikan. Dan memang ada beberapa yang kita awalnya dari bioinformatik. Contoh, misalkan ada yang pernah dengar, misalkan by clustering, misalkan. Itu clustering awalnya memang awal-awalnya kasusnya ada di cluster kolom dan baris secara simultan. Kalau dulu ada namanya two-step clustering, ya, kemudian ada by clustering awalnya. Tapi semua proses-proses ini, misalkan unsupervised learning, kemudian supervised learning, ada reinforcement learning, classification, dan sebagainya. Ini secara umum karena memang tinggal datanya saja yang akan berbeda. Kalau lihat di bawah, ini datanya itu ada CDR, ada weblog, ada sosial media, ada juga data-data sensor, ada juga data-data bioinformatics. Nah, ini kita skip aja ya. Nah, bioinformatics itu apa sih? Nah, kalau kita bicara bioinformatics, teman-teman semua, ini ada multidisiplin. Ya, jadi kalau yang orang statistik bisa juga, makanya kalau tadi di awal saya selalu bilang ini ada statistical bioinformatik, karena bioinformatik itu ada sisi statistiknya, ada sisi computer science-nya, ada sisi sistem biologinya, dan juga mungkin dari sisi medis dan juga life science-nya atau biomedisnya. Ini bioinformatik penggabungan dari informasi tersebut yang arahnya adalah sebenarnya tujuannya dari informatik ini untuk melihat apakah ada perbedaan. Nah, kalau dilihat di sini, coba lihat ada yang bisa lihat ada berapa perbedaannya? Ada 5 perbedaan apa aja? Mbak Ayu kira-kira bisa lihat nggak ada perbedaan apa aja, Mbak? Kalau cewek biasa bisa melihat perbedaan dengan detail. Itu di bunganya nggak ada lingkaran kuningnya, Pak, yang di kiri. Ya, terus ada 5 loh. Nah, ya. Di pitanya juga nggak ada. Ya, oke, ada banyak perbedaan. Kita untuk melihat tadi saya utarakan lihat perbedaan. Tekniknya nanti kan saya jelaskan ya. Jadi perbedaan ya. Tadi udah 5 tuh. Udah 5 belum, Mbak Ayu?
Kalau bagi saya sih sama ya. Belum, Pak. Nah, sekarang coba lihat ini perbedaan yang ada di sini, atas sama bawah. Ada perbedaan? Ada berapa perbedaan? Perbedaannya nggak kita ketahui, lah gitu. Nah, ini yang atas sama bawah itu mirip, gitu ya. Nah, di bidang informatik itu mereka mencoba ini sama seperti ini perbedaan. Jadi bayangkan mesin learning yang tadi, teknik-teknik yang sudah diutarakan tadi, implementasinya itu yang atas yang di bawah. Atas itu adalah satu pasien dengan karakteristik DNA yang tertentu, yang mirip lah yang dengan di bawah. Di bawah juga karakteristik DNA-nya sama. Tapi perbedaannya nggak tahu ada berapa, ya kan? Kemudian yang harus yang disebut perbedaan itu seperti apa? Seberapa beda sih disebut beda, kan gitu kan? Ya kan? Nah, itu mesin learning di sana. Mungkin tekniknya apa ya? Kalau yang paling simpel pakai, kalau sudah belajar ada yang mungkin bisa cerita untuk lihat apakah ada beda satu dengan beda yang lain gitu. Teknik-tekniknya. Kalau di bidang ini dikasih dua warna yang berbeda, kemudian digabungkan. Ya, lihat ini gampangnya gini ya, ini gampang secara gampangnya. Jadi atas warna merah, ini warna hijau. Kalau kita gabungkan, maka yang warna hijau itu adalah hanya ada di orang yang warna hijau. Kalau yang warnanya digabungnya sama, maka ini adalah ada di keduanya. Nah, ya dia kan nggak akan buat gambar seperti ini ya, karena memang dia kan bentuknya akan dibuat dalam sebuah angka lah, dijadiin sebuah digital numerik lah gitu, dinumerikan nanti. Nah, bayangkan kalau itu memang bioinformatik itu mencari perbedaan. Jadi mana yang beda antara yang orang yang sehat dengan orang yang sakit. Nah, ini simpelnya sebenarnya teknik bioinformatik ini. Kalau kita bicara statistik deh, nggak usah ke machine learning dulu, emang basicnya machine learning. Ini kalau pernah dengar t-test, ya pasti pelajaran standar tes statistik. Nah, ini sebenarnya dasarnya dari tes statistik yang kemudian pengembangan banyak sekali setelah itu. Apakah ada beda antara grup A dengan grup B, tapi dilakukan sejuta kali, misalkan sejuta variabel. Nah, ini juga jadi tantangan karena memang untuk melakukan testing berulang-ulang ada disebut multiplicity problem, kemudian kita harus lakukan adjustment, kemudian ada korelasi dan sebagainya, banyak sekali teknik statistik di sana yang karena kondisi tertentu maka harus berubah tekniknya, akan advance tekniknya juga. Tapi dasarnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mencoba kalau sebelah kiri ini adalah jadi bayangkan gini, yang diambil mengenai DNA itu bekerja atau tidak. Jadi ini disebut sebagai gene expression, itu adalah gen itu akan mengirimkan sinyal atau tidak lah gitu. Gen-gen tertentu mengirim sinyal. Kalau gen tersebut tidak mengirimkan sinyal, maka warnanya sinyalnya itu ada sinyal itu dalam sebuah senyawa kimiawi yang disebut sebagai messenger RNA gitu kan. mRNA itu kalau ada, maka dia akan gelap seperti titik-titik ini. Kalau dia tidak mengirimkan sinyal, maka dia bright, terang lah itu misalkan. Dia kan pakai illumination ini, pakai pencahayaan dan pewarnaan. Dan yang ada di titik-titik ini adalah hasil dari pengukuran ekspresi gen yang saya utarakan tadi dari ribuan gen lah. Saya paling simple adalah 25.000 gen. Jadi bayangkan satu gambar yang kita lihat ini ya satu kotaknya, kalau bahasa di ininya ya satu kotaknya itu adalah satu gen, dan warnanya menggambarkan apakah iluminasinya banyaknya itu menggambarkan banyaknya sinyal yang dikirimkan oleh gen tersebut, besarnya sinyal yang tersebut. Jadi kalau yang dia makin gelap, misalkan ya, ini tergantung dari platformnya, maka dia akan ini banyak sinyalnya. Sedangkan kalau yang terang, maka dia sekecil sinyalnya. Gitu. Dan ini dia urutkan berdasarkan posisi gen tersebut dari 1, 2 dan seterusnya. Padahal bisa jadi ada gen-gen yang misalnya dia bekerja jangan dibayangkan bahwa gen itu bekerjanya berbarengan. Jadi kalau dia geser antara struktur gen BRCA1 ada namanya BRCA, IRV, kemudian ada namanya gen gen tertentu ya,
EGFR misalkan, itu posisi sama gitu. Enggak, bisa jadi dia di kromosom 1, kromosom 2 dan sebagainya. Kalau digambarkan dalam sebuah diambil informasinya akan bentuknya seperti ini. Nih yang di tengah ini, yang kita lihat ini. Nggak ada informasi apapun gitu. Kemudian harus dilakukan apa? Kita rearrange, kita atur penggambaran tadi sesuai dengan kemiripannya dia. Kita pilih dia gesturnya menjadi seperti ini. Kira-kira akan enak dilihat yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan, karena apa? Kita tahu, oh, bayangkan begini, bayangkan. Jadi ini bayangkan begini, yang hasilnya begini. Yang di bawah X-nya itu adalah pasien misalkan. Dengan Y-nya itulah gen. Jadi gen-gen tertentu gitu ya. Gennya ini udah kita ambil cuman sedikit lah. Let's say saya nggak bisa nulis di sini. Bisa nggak nulis? Oh, bisa ya. Oke. Ini adalah patient. Nah, ini pasien. Pasien ini datanya adalah data gen. Let's say di sini ada 100 gen. Di sini ada 100 pasien juga. Jadi masing-masing ini, titik-titik ini adalah gen 1 sampai 100, saya ambil ini coba ilustrasi aja, 100 dari pasien pertama sampai dengan pasien ke 100. Ke atas juga sama, 100. Ini ada 100 gen. Kita akan lihat bahwa apa yang kita bisa lihat, bahwa pasien 1 sampai 10 misalkan, itu mempunyai apa? Karakteristik yang sama dari gen tersebut, kan gitu kan. Nah, kasih sama. Sama juga dengan yang lainnya. Nah, seperti ini. Ini disebut sebagai rearrangement. Ini pakai tekniknya unsupervised lah ya mungkin ya. Bisa pakai clustering ya. Clustering. Pasti ingat ada yang kita cari yang kemiripan. Kita kumpulkan dia menjadi sebuah informasi yang kita bisa tahu bahwa oke, pasien ini ya. Pasien itu ini dia gennya apa? Dia untuk gen-gen tertentu gitu ya. Itu kerjanya bagus gitu. Sedangkan untuk gen-gen yang lain, misalkan di sini, ini dia nggak banyak berekspresi, artinya dia tidak mengirimkan sinyal misalnya. Dan ini pasien-pasien ini punya kemiripan hal tersebut. Nah, sama juga untuk pasien yang sisanya. Di sini pasien ini mungkin juga bahwa di gen-gen ini, ya, ini kan gen ya, gen ini dia itu ekspresi sinyalnya cukup ada gitu, tapi berkebalikan dengan pasien yang ada di sebelahnya ini. Nah, ini salah satu proses untuk learning-nya lah, proses learning-nya gitu. Nanti kenapa disebut learning? Karena nanti kalau ada pasien baru, ada data baru, dia kan updating, ya kan, ada learning gitu. Nah, di situ. Moga-moga oke ya, nyambung ya. Ini bisa ngeliatin gimana nih? Clear. Oke. Jadi mengatur jadi kita mengatur sampel sama gen itu diatur sedemikian rupa supaya kita dapat informasi yang jauh lebih bagus dan lebih enak. Nah, itu disebut sebagai ada features, kemudian ada sampel digabungkan. Kemudian bisa jadi ada clustering ya kan, ada apa lagi namanya pathway analysis nih, network, ada juga kalau yang sebelah ini nih sebenarnya clustering sama klasifikasi ya, mengklasifikasi kira-kira kalau kita tahu gen tertentu kira-kira dia akan masuk ke orang sehat atau orang sakit misalkan, atau pathways, atau di bawah ini adalah disease relational network atau pakai gene network. Ini lihat kemiripan dia, ini seperti social network analysis lah, tapi ini untuk case-nya di gen ya. Kemudian phylogeny di sebelah kanan ini adalah phylogeny untuk melihat kemiripan berdasarkan genetic distance-nya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini kayaknya ada pertanyaan nggak di sampai sini? Saya stop dulu, ini baru halaman 26 dari 59. Apa lanjutnya Pak Bagus? Ada. Silakan Pak Tio, itu di Q&A ada. Oh, saya cek dulu. Saya nggak lihat ini. Oke, ya. Nah, saya jawab ini Pak Bagus ya, karena masih banyak tuh. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan tadi tuh. Nah, karena mungkin nggak tahu nih kan, tidak semua punya background. Oke. Dengan biomolekular ada kode batang DNA dan DNA barcoding.
Ya, DNA barcoding itu ada tekniknya itu. Yang ngerti DNA barcoding itu Bu Afia di UGM ya Pak. Ya. Jadi teman-teman sana. Jadi memang ada jadi DNA barcoding itu betul garis-garis begitu memang cuma garis-garis saja. Nanti garis-garis itu dikuantifikasi sebenarnya dari sebuah angka ya kan. Nanti distance-nya ada tekniknya. Jadi untuk melihat DNA tersebut sama atau tidak sebenarnya strukturnya. Nanti harus belajar simpelnya ada namanya disebut sequence analysis, multiple sequence analysis atau single sequence analysis ya, multiple sequence analysis baru nanti kita bisa lihat kira-kira DNA-nya itu mirip atau tidak. Kemudian apa lagi? Tanya apa paling? Oh, oke. Enggak. Apakah ya ini ada Sahrul ya? Pak Sahrul ya, Sahrul Ramadan. Saya coba baca Sahrul. Apakah cara paling efektif untuk mencari kemiripan gambar hanya dengan enggak ini hanya ilustrasi aja. Jadi gini, tadi ilustrasi gambar dia ada teknik make array yang single channel dua channel itu dia untuk lihat kemiripan gambarnya itu dia jadi gini. Disease penyakit yang orang yang punya kondisi tertentu dikasih warna biru, warna merah, ya kan? Kemudian yang satu lagi dikasih warna hijau. Wah, ininya apa namanya kimiawinya lah. Kenapa? Karena untuk mengukur apakah ada DNA itu dia harus pakai cahaya, ya, cahaya. Dia mesinnya itu melihat warna aja saja gitu, warna. Kemudian dia akan gabungkan. Kalau dia gabung melihat warnanya adalah kuning, berarti gabungannya. Apakah itu saja? Enggak juga. Ada yang pakai namanya dua channel. Jadi ada yang namanya one channel. Jadi masing-masing dikasih warna yang sama, tapi yang diukur adalah yang disebut sebagai intensitasnya. Jadi tidak digabungkan. Jadi dilihat intensitas warna sampel A dengan sampel B, dicek intensitasnya, kira-kira mana intensitas paling tinggi, kemudian digabungkan. Seperti itu. Jadi tidak hanya menggabungkan. Itu cuma salah satu ilustrasi saja beberapa pendekatan yang ada. Kemudian saya mohon maaf Pak Setia. Ya. Ini kan Q&A tidak langsung bisa dilihat oleh peserta. Mungkin kami bacakan dulu saja pertanyaannya biar mereka juga karena langsung. Oh sorry. Karena yang bisa dilihat. Silakan. Atau saya screen aja di sini. Atau saya screen aja ya, biar kelihatan juga ya. Nggak kelihatan juga Pak kalau Q&A. Oh nggak kelihatan juga ya. Oke. Mungkin saya bacakan saja Pak. Boleh. Oke. Yang selanjutnya dari Devara dari Politeknik SIS. Saya mau ada beberapa pertanyaan mengenai biometric authentication, terutama face recognition untuk mengurangi kontak dalam masa pandemi. Yang pertama, saya mencoba membuat model untuk membedakan antara real face dengan fake face atau spoof wajah yang dalam image atau video. Saya menggunakan rekaman langsung dan rekaman sebuah smartphone yang memainkan video yang terdapat wajah di dalamnya. Walaupun model sudah bisa membedakan wajah asli dan image atau video, ketika saya mencoba menambahkan training data, yaitu orang dengan ras serta pencahayaan yang berbeda, justru model mengalami masalah. Apakah ada kesalahan dari langkah atau konsep yang dijalankan? Yang kedua, apakah iris recognition dapat dilakukan dengan menggunakan kamera biasa tanpa kamera infrared? Silakan, Pak. Aduh, ini Terry nih kayaknya, Terry tingkat 4 kali ini ya. Kalau iris, kayaknya saya nggak tahu kalau yang pertanyaan kedua ya, kamera biasa iris recognition ya itu ya. Coba model membedakan antara real face, oke. Rekaman langsung. Iya, jadi gini, model sudah biasa membedakan antara wajah asli dengan image. Betul, ini kemarin sebenarnya risetnya saya pernah 2 tahun lalu sama Ari yang udah lulus sekarang. Itu karena untuk pakai image sekarang itu kalau pakai wajah dengan image itu sama aja dia bisa recognize, ya kan? Training data dengan ras serta pencahayaan yang berbeda. Oke, justru model bermasalah. Ya mungkin ini harus ada proses tertentu di situ yang
cleaningnya mungkin ya. Saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh TRI, tapi memang sebenarnya kalau dilihat kalau dari muka kita bicara image itu ya tidak hanya dari yang dilakukan sementara ini kan cuma dari titik-titik tertentu ya. Mungkin kalau dia harus bergerak, harus ada kegiatan tertentu. Nah, itu yang bisa kita dapatkan. Dan juga image-nya tidak hanya pada feature tertentu, mungkin bisa tambahkan feature-feature-nya. Jadi yang dilakukan sekarang ini mungkin algoritmanya oleh TRI ini algoritma yang standar gitu ya, yang tidak mampu membedakan antara wajah asli dengan image, karena kita pernah melakukan itu juga. Memang harus ada modeling, bagaimana adaptive modeling yang untuk memperlihatkan apakah itu antara orang yang image punya image atau wajah asli. Jadi mungkin yang harus dirubah mungkin model atau pendekatannya, dan juga mungkin feature-nya. Feature artinya kalau gambar muka itu kan yang diambil tidak hanya semua, tapi hanya titik-titik tertentu. Nah, mungkin penambahan informasi itu yang menjadi harus ditingkatkan. Kalau yang kedua saya nggak bisa jawab karena setahu saya nggak tahu lah kalau untuk iris recognition ya. Gitu mungkin Zaki. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Wahyu Okta Perdana, Universitas Riau. Izin bertanya, Pak, dapatkah algoritma PCA diterapkan dalam analisis penanda molekuler DNA, dan apakah algoritma PCA sudah cukup? Oke, good. Nih Unri ya. Jadi PCA itu kan sebenarnya PCA itu digunakan biasanya Precision Component Analysis untuk mereduksi dimension reduction yang tadinya banyak. Ada nggak saya berikan ya? Sebentar. Saya coba cek. Mungkin buat ilustrasi harusnya ada. Sebentar. Ada nggak hasilnya di sini? Sebentar ya. Saya buka dulu satu untuk lebih. Oh ini contoh nih. Sebenarnya dia bukan nggak cukup sih sebenarnya PCA ya. Jadi ini hanya di awal itu untuk melakukan semacam visualisasi saja dari hasil yang sudah ada. Jadi kalau penanda itu harus lebih, karena untuk di bidang biomolekuler itu penanda itu dia harus bisa tervalidasi juga. Biasanya pendekatannya pakai supervised learning aja. Kalau PCA itu untuk melihat ininya aja, menggabungkannya aja. Nah ini aja nih sebentar. Saya screen dulu sebentar ya. Ini contoh PCA-nya aja nih. Kelihatan di sini? Sudah kelihatan belum? Sudah. Nah, ini sebenarnya gini. Sebentar, close dulu. Yang eksis, ini kalau PCA itu kan nanti kita akan bentuk beberapa principal component tergantung berapa X-nya kan gitu kan, berapa variabelnya. Kita ambil biasanya PC1, PC2. Jadi first X itu PC1, ini PC2. Biasanya kita bayangkan gini, kita punya variabel banyak, let's say punya variabel adalah gen lah, gene. Ada 25.000 gen. Untuk mendapatkan informasi bagaimana kemiripan 100 orang dari 25 gen tadi kan cukup, kalau kita bikin plot cukup sulit. Makanya kita bikin plot, kita buat PCA untuk mendapat informasi. Nah, yang kita dapatkan paling dia kan ada pengelompokan pas orang-orang tersebut kemiripannya berdasarkan kondisi-kondisi ini. Kondisi X-nya tadi atau gene-nya. Nah, ini bisa kita lihat sebenarnya bahwa ini adalah Singapore Indians misalkan. Ini adalah orang Malaysia. Berdasarkan informasi sebelah kanan ini adalah Afrika misalkan.
Jadi yang titik-titik yang mengelompok di sini, ya, yang ada warna biru, warna merah, dan juga warna hijau itu adalah yang mempunyai kemiripan informasi berdasarkan nilai variabelnya tadi, kan gitu. Itu kan PC-nya, PC komponen. Kemudian titik-titik yang mirip-mirip apa? Yang ini ada Singapore Indians, ada Malaysia. Berarti ini ada kemiripan dari struktur yang ada. Kemiripan itu bisa jadi titik-titik ini karena memang mereka punya marka yang punya apa? Karena ada variabel atau ada gen yang punya bisa berfungsi sebagai marka gitu. Tapi itu harus kita cek. Jadi PCA kalau bagi saya itu untuk memvisualisasikannya tetap dia harus lakukan pendekatan pendekatan testing misalkan dengan misalkan classification atau bisa juga dengan pendekatan validasi biologisnya. Benar nggak memang ini marka dari misalkan suku misalkan atau marka dari penyakit tertentu. Nah, seperti itu. Jadi PCA tadi tidak cukup untuk yang ditanyakan tadi. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Muhammad Rinaldi Apriansyah. Saya Muhammad Rinaldi dari Prodi Sistem Informasi Kelautan UPI. Apakah pengaplikasian mesin learning pada bidang bioscience bisa dilakukan penelitian tentang habitat dan interaksinya terhadap lingkungan yang bisa digunakan untuk mengetahui kepunahan suatu spesies? Terima kasih. Bisa sekali itu. Yes, bisa sekali. Sebenarnya yang menjadi tantangan kepada kelautan UPI ya, UPI adalah jadi bioscience penelitian habitat, betul, interaksi terhadap lingkungan. Jadi exactly. Jadi ada namanya gen sama gen environment interaction. Bagaimana gen di dalam tubuh kita itu berinteraksi kepada lingkungan. Nah, habitat itu habitatnya ini kan apa kepunahan ini apakah si siapa namanya spesies gitu kan atau binatang tertentu itu punya dengan genotip tertentu gitu kan, itu bagaimana berinteraksi dengan habitatnya gitu kan, bagaimana dengan lingkungannya, ada interaction di situ. Nah, prosesnya juga itu bisa dilakukan machine learning-nya banyak sekali. Tapi saya tidak banyak bermain di sana, tapi itu bisa sekali dilakukan, bahkan itu harus dilakukan. Karena apa? Sebenarnya banyak sekali spesies kita yang kita nggak tahu, kita tidak punya informasi mengenai genotype-nya, sequencing-nya. Kemudian, ya saya ada yang pernah ngajak untuk mensequence DNA-nya dari komodo misalkan. Kita komodo seperti apa? Kemudian kalau dari China, di orang-orang di Cina, Tiongkok itu mereka semua hampir seperti itu risetnya, bahkan padi itu dicari DNA-nya. Kenapa sih buat apa padi itu cari DNA-nya? Untuk mencari padi yang unggul. Orang yang padi A ini bagus, dia kuat, tahan hama, ini cepat, ya udah digabungkan dia seperti itu. Untuk pemulihan tanaman sebenarnya banyak sekali seperti itu. Dan ini cocok sekali, bisa dilakukan machine learning ya di sana, proses learning-nya. Dan yang menjadi tantangan sebenarnya untuk kita sebagai statistisi adalah how to get the reliable data. Dan kalau bicara data yang tadi saya utarakan di awal tadi, data genom itu cukup mahal dan laborious. Ya. Jadi untuk mendapatkan datanya cukup sulit. Tapi tidak sekarang saat ini kalau kita bisa, saya tambahin. Saya jelaskan untuk akses datanya aja ya, mungkin boleh ya. Omnibus expression. Oke, sebentar. Nah ini saya share screen dulu, sebentar. Ini salah satu aja bilang salah satu contoh data yang bisa diakses untuk bidang bioinformatics atau bidang genomics, dan itu bisa dilakukan analisis lebih detail. Jadi kita tidak perlu lakukan analisis, tidak perlu lakukan data creation sendiri, tapi ada data sets. Jadi kita mau cari data set, ada GEO, nah ini ada berbagai data sets, kita sebutkan aja data setnya apa aja, tipenya misalkan
Misalkan COVID, ada nggak COVID? Nah, data COVID udah ada 333 dataset. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan nggak, Mbak Ayu? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, ini datanya ada nih. Tinggal jadi aja, dana udah tersedia. Jadi kalau mau lakukan exercise ya saya bilang ya, atau mau lakukan. Jadi gini, peneliti publikasi datanya ditaruh ke sini. Nah, ada 230 pasien. Ini berarti kalau kita akses ada bentuknya CSV, ada bentuknya nanti Excel, ada bentuknya lain, tergantung. Ya, sama seperti Kaggle, sama seperti data-data yang bisa. Tapi ini data hasil publikasi ini ada yang di Hong Kong, di Indonesia mungkin belum ada ya. Ini bisa dilakukan akses untuk analisis ya, high throughput sequencing, ini profiling, kemudian tekniknya bisa kita lihat coba. Ini yang terakhir COVID. COVID aja udah lumayan, udah 333 dataset. Bayangkan. Jadi ini bisa dilakukan analisis buat kita untuk mudah sebenarnya kita untuk melakukan analisis dari sini. Gitu. Oke, itu untuk sementara. Itu karena udah mau jam 10 nih kayaknya. Maaf, izin memotong sebentar ya Pak. Buat Ya. teman-teman yang belum terjawab ataupun masih memiliki pertanyaan lagi, bisa disimpan dulu atau bisa dituliskan di kolom Q&A karena materinya masih banyak yang belum tersampaikan ya. Terima kasih. Saya lanjut aja ya, Mbak Ayu. Iya Pak, silakan dilanjut. Ya, oke. Masih lagi. Share screen. Oke. F5. Oke, jadi analisis workflow-nya, ya kalau analisis secara umum, analisis workflow-nya cukup seperti ini. Dari DNA sequence, ini contoh DNA sequence, itu kita ambil datanya ditransfer bisa ke cloud, bisa ke computation yang ada di on-premise, ya, kemudian dilakukan analisis. Kemudian analisis dan visualisasi, kemudian baru diinformasikan ke peneliti maupun ke clinician informasi tersebut. Tapi harus diperhatikan memang ini yang paling banyak dilakukan oleh kita data scientist itu adalah dari data analisisnya. Ya, data storage-nya sebenarnya sudah data engineer di sana, tapi bagaimana itu lakukan di computational-nya itu di proses yang di sini data analisis dan visualisasi. Ini saya udah tadi karena udah ini. Kalau kita bicara cancer juga banyak, jadi cancer genomics ya, itu untuk mencari cancer gen tertentu, kemudian target tertentu, treatment tertentu. Ini contoh-contoh aja nih cancer yang sudah kita lakukan integration-nya antara mutasi dari DNA level, expression level, kemudian protein. Ini menggunakan pakai teknik strategi yang memang seperti lasso, integrative lasso dan sebagainya. Ini untuk mendapatkan predictive breast cancer survival sebenarnya. Kalau kita lihat seperti ini logiknya. Ini kan prediktif apa sih kan breast cancer survival? Gini. Jadi informasi banyak dari mutation-nya, expression-nya, dan juga functional dataset-nya. Jadi berbagai macam dari DNA-nya maupun informasi yang ada di klinisnya. Kemudian dari data-data tadi dengan pendekatan machine learning-nya atau pendekatan data mining-nya untuk memprediksi apakah orang ini, misalkan wanita ini akan survive dalam waktu tertentu atau tidak. Jadi apakah dia menggabungkan antara machine learning, of course dengan survival analysis gitu kan. Jadi outputnya adalah survival time. Apakah dia akan survive atau tidak dalam waktu tertentu. Itu. Ini prediktifnya apakah dia akan survive atau tidak, kemudian berapa lama dia akan survive atau tidak. Ada juga outputnya adalah relapse, namanya kalau sudah terkena breast cancer itu mungkin akan terjadi relapse, dan itu it happens. Teman baik saya ada yang dia 5 tahun ada relapse, balik lagi, kemudian
beliau meninggal. Karena memang cancer itu susah untuk kita kapan dia akan relapse, akan balik lagi, kira-kira apa dia survive-nya. Kemudian target terapi, jadi targetnya mana, gen-gen mana yang kita bisa berikan kepada subtype tertentu. Ya kan? Jadi ada, gini, kalau breast cancer itu ada 5, secara umum ada 5 subtyping. Jadi ada ada HER2, ada namanya basal, ada luminal E dan B dan sebagainya. Masing-masing tadi kalau orang yang memiliki logik gini, kalau orang yang basal itu ada yang atau orang yang punya HER2 tipenya adalah luminal misalkan, luminal namanya. Itu kalau kita berikan yang tipe basal, dia nggak akan efektif. Itu pertama. Bisa jadi yang kedua adalah yang parah adalah misalkan subtype tertentu, tapi kita berikan dia adalah pendekatan yang tidak sesuai. Bisa jadi harusnya cepat diberikan kemoterapi misalkan. Atau sebaliknya, dia sebenarnya punya cancer, tapi tidak perlu kita berikan kemoterapi. Masalah. Kenapa? Ya, kemoterapi itu kan membunuh hampir semua cancer yang ada di situ. Itu jadi masalah juga. Makanya targeted cancer terapi. Cancernya disesuaikan dengan terapinya disesuaikan dengan cancer yang ada tipenya. Ini jadi mutation, dan ini tekniknya ya tadi machine learning-nya banyak sekali. Seperti intinya mencari mana yang berbeda antara orang satu dan orang dua. Ada pharmacogenomics. Nah, ini jadi modeling dose response array di experiments early drug development. Di waktu PhD saya banyak main di early drug development. Jadi kalau clinical trial sampai sekarang phase 2, phase 3, teman-teman itu biasanya memang harus ada preklinisnya untuk melakukan tersebut. Dosisnya seperti apa gitu kan. Kemudian besarnya seperti apa, dan dosis itu mentarget apa. Nah, itu harus dilakukan. Kemudian ada molecular signature, jadi signature itu tanda ya untuk mencari tumor-tumor tertentu, karena bisa jadi masalah kalau nggak kita sesuaikan. Ini paling simpel, contohnya mungkin ini. Ini ada yang dilakukan dengan Pak Yudi Pawitan. Di situ ada ada 2 orang Indonesia di situ, ada S. Pramana dengan J. Pawitan. Nah, gitu. Dan ini salah satu untuk melihat prostat cancer. Logiknya begini, kelihatan nggak di sini gambarnya? Ini paling simpel lah. Of course ini nanti pengembangan dari sini nanti akan ada obat sebenarnya. Ada produk, nggak saya jelasin. Ada produk yang nanti itu juga akan digunakan di klinis gitu, di klinis. Yang atas itu hasil dari proses analisis untuk feature selection lah, feature selection. Jadi yang ada 3 gen di situ, ada F3. Sorry, saya gambarkan di sini. Annotate. Ini ada F3, IGB F3. Ini anggap ini variabel lah. Ada variabel, kita punya 25 variabel, 25.000 variabel in the beginning. Kemudian kita pilih variabel mana yang paling bagus, ada yang sesuai. Apa yang sesuai tergantung dari tujuannya. Kalau di sini adalah dengan 3 variabel ini kita bisa melakukan grouping. Of course ini clustering lah ya, clustering. Ini pakai dendrogram aja. Ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Ya. Nah, grup 1, grup 2, 3 ini bisa kita dapatkan hanya dengan melihat 3 variabel tersebut. Kalau di sini variabelnya adalah gen atau nanti protein, karena memang gen menghasilkan protein. Ya kan? Terus pertanyaan, Pak, kok bisa dapat 3? Ya memang prosesnya ada feature ya, selection-nya dulu, ada cek apakah 3 ini benar-benar bisa melakukan perbedaan atau tidak, klasifikasi kan. Kemudian dari 3 tadi kita lakukan clustering. Ada grup 1, grup 2, grup 3. Jadi kita dengan hanya informasi dari 3 gen tadi mampu mengklasifikasikan orang tersebut apakah dia masuk ke grup 1, 2, atau 3. Terus hubungannya apa Pak grup 1, 2, 3? Ada di bawah. Di bawah ini ada yang disebut sebagai Kaplan-Meier plot. Ini X-nya adalah waktu atau lama dari diagnosis, kemudian Y-nya adalah overall survival. Jadi kalau dari 0, di awal diagnosis masih 100% atau satu gitu ya. Kemudian setelah berapa tahun banyak yang meninggal. Jadi kalau dia makin menurun artinya meninggal. Ya kan? Ini kan survival. Kira-kira coba lihat sebelah kiri aja dulu, nggak usah lihat. Coba yang paling bagus itu adalah di grup warna biru, kuning atau merah kira-kira.
Mas Cak deh. Atau Mbak Ayu. Yang sini, ini sebelah pojok ini. Ini kan ada survival. Ini. Kira-kira ada grup yang warna merah ini, kuning, atau biru kira-kira yang... Jadi menurut kita yang paling bagus masuk, kita senangnya masuk di grup mana? Jadi kalau dia makin cepat menurun, artinya apa? Grup ini paling banyak yang kalau dia ini 100% orang masih hidup, kemudian sampai waktu 2 tahun dia di grup merah itu 70% sudah meninggal, di grup masih hidup ya 30% meninggal, kemudian di grup warna kuning itu 85%, kalau di grup 1 95% yang masih hidup, yang survive. Kira-kira yang paling bagus grup mana? Biru, ya kan? Kenapa? Karena grup biru ini dia masih cenderung masih lama untuk waktu survive panjang, ya. Dia untuk mencapai 50%, misalnya ini saya panjangin, itu 10 tahun dia. Jadi 10 tahun itu yang meninggal yang di grup ini sekitar 50% lah. Sedangkan kalau grup warna merah ini mungkin 3 tahun sudah 50% dari grup tersebut sudah meninggal gitu. Atau tidak survive lah. Nah, dengan mengetahui informasi ini, kita bisa tahu, oh dia tuh masuk ke grup 1, 2, dan 3. Sehingga kita bisa lakukan treatment sesuai dengan yang seharusnya. Kalau di grup 1, yaudah, treatmentnya harus grup yang 1 atau grup merah, harus cepat. Apa? Kemo misalkan, dan sebagainya. Sedangkan kalau dia masuk ke grup 3, nggak perlu di kemo. Kasihlah dia, misalkan, hormonal, dikasih obat-obatan tertentu. Supaya apa? Ya, kalau kemo tuh, ya, sakit lah gitu. Mendingan dicoba dikasih treatment tertentu. Nah, ini hasil dari machine learning atau juga proses statistik yang ada. Oke, stop lagi. Stop. Sorry. Nah, ini saya cepat aja. Ini dilakukan juga sama di Indonesia. Ada beberapa dilakukan hal yang sama, breast cancer juga, ada personalized treatment. Jadi saya lihat. Nah, ini hasil dari analisis learning itu ada banyak mesin yang digunakan atau bukan mesin, jadi kit yang digunakan itu untuk mengecek apakah orang tersebut punya penyakit tertentu atau tidak. Ini terutama untuk breast cancer, ada disebut MammaPrint, ya, kemudian ada yang disebut sebagai Oncotype DX, ini untuk melihat dengan qPCR apakah dia itu masuk ke tipe tertentu atau tidak. Ini banyak sekali. Ini mungkin ini, nah ini yang titik-titik ini adalah kalau kita lihat garis-garis yang hitam ini ada DNA kita strukturnya. Kemudian yang warna-warna ini adalah sebenarnya di dalam masing-masing titik-titik di dalam DNA kita itu, kalau kita punya mutasi di titik-titik yang diwarnai ini, maka dia akan, ini adalah penanda atau marker dari penyakit-penyakit tertentu yang ada di sini. Ini ada dia masuk kardiovaskular, kemudian ini adalah cancer dan sebagainya. Jadi mungkin Pak Bagus bisa request ke rumah sakit untuk dapat ini. Bisa juga kita dapat marka kemudian ditaruh ditempel di rumah gitu kan, bahwa kita tuh punya peluang untuk memiliki penyakit tertentu 70%, peluang bahwa kita akan meninggal karena penyakit tertentu berapa persen, bisa juga didapatkan dengan melihat penanda ini. Ini cepat aja. Nah, ini aja sebentar. Udah lebih ke tanya jawab aja habis ini. Sorry. Saya ulangi lagi. Jadi yang jadi masalah adalah sekarang itu bagaimana data itu diinterpretasikan, kemudian data itu harus diparalelisasi ya dengan berbagai macam teknik seperti Spark, Hadoop dan sebagainya, kemudian diintegrasi dan juga menjadi bagaimana data tersebut bisa diinterpretasikan, ditranslatekan menjadi sebuah informasi yang lebih mudah dicerna oleh orang. Itu menjadi masalah. Mungkin itu aja dari saya, Pak Bagus dan teman-teman semua. Kita masuk mungkin ke tanya jawab saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ini selanjutnya ada
satu pertanyaan di kolom Q&A dari Ferry Ardianto Rismawan dari Universitas Brawijaya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui bahwa jaringan syaraf yang telah dibentuk menggunakan analisis big data biologi atau data citra tersebut memerlukan pengurangan jaringan atau normalisasi? Seperti itu, Pak. Saraf telah jaringannya telah dibentuk menggunakan analisis biologi data citra. Normalisasi apa nih ya? Saya nggak ngerti pertanyaannya maksudnya mungkin. Mungkin untuk Saudara Ferry Ardianto bisa diperjelas pertanyaannya. Ada. Tidak ada sepertinya. Iya. Mungkin ada yang lain nggak apa-apa? Untuk teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya, silahkan, dipersilahkan. Mungkin bisa langsung interaktif aja, jadi nanti daripada kalau misal nggak tidak memungkinkan buat nulis di Q&A, bisa langsung raise hand aja, bisa langsung bertanya ke Pak Setia Pramana gitu. Mungkin saya tambahin sedikit deh, mungkin supaya tahu struktur data yang paling simpel ya. Sebenarnya saya tadi belum masuk ke metodologi. Ya, saya coba berikan. Sebentar. Kalau belum ada. Nah ini masih ada sih sebenarnya, tapi tadi takutnya nggak nyampe. Simpelnya, nih paling simpelnya adalah nah gini, simple data sebenarnya. Ini aja deh, nggak usah di sini. Datanya itu sebenarnya simpelnya bentuknya seperti ini. Simpelnya ini paling simpel. Jadi biar tahu bentuk struktur datanya, kemudian analisisnya, karena saya nggak akan masuk ke. Kalau bidang bioinformatik ini 14 pertemuan Pak Bagus biasanya untuk bidang data sendiri, klasifikasi sendiri, kemudian unsupervised sendiri, kemudian supervised sendiri, kemudian yang lainnya sendiri juga. Ini contohnya adalah ada barisnya, itu adalah satu baris, itu adalah satu gen. Nah, satu gen. Jadi gen A, gen G8521, C itu adalah orang dari kontrol 1, kontrol 2, kontrol 3, dan sebagainya. Jadi kalau kita biasa di statistik atau di SPSS lah ya, kalau di R bisa bentuk seperti ini. Ini sebenarnya agak-agak, ini transpose sebenarnya, ya kan? Jadi apa ya? Variabel 1 itu adalah gen. Gen itu variabel. Jadi variabel G821 itu variabel, dia didapat dari orang pertama 6,89, 7,818, 6,8 itu adalah dari grup kontrol. Kemudian ke bawahnya lagi T1 itu adalah treatment 7,41, 7,40, 7,15, 7,40 itu adalah dari orang, dari cases lah. Jadi bentuknya seperti itu. Tapi kalau di bioinformatik biasa pengolahannya agak mirip, agak geser seperti ini. Tapi bayangkannya begini, kalau teman-teman yang di statistik itu biasanya kan kita ada X1, X2 sampai dengan XK ya. Kemudian ke bawahnya kan ada casesnya. Ini sama, tapi X-nya adalah gen. X-nya adalah gen. Kemudian ke bawahnya adalah pasien. Jadi pasien pertama dan sebagainya. Yang jadi masalah adalah sebenarnya bedanya dengan konvensional adalah Mbak Yuni statistikan ya, Mas Zaki statistikan ya. Ya Pak. Ya. Iya Pak. Jumlah variabel paling banyak yang pernah dianalisis berapa variabel di case yang di kampus lah? Masih 2-3 variabel kalau untuk. 3 variabel. Nah, gen itu 25.000 minimal.
Bayangkan ke X-nya, Excel bisa nggak sih 25.000 kolom ya? Bisa nggak ya? Atau sih berapa sih Excel? Atau SPSS lah, atau SAS ya, mungkin bisa ya. 25.000 kolom ke kanan. Jadi X-nya 25.000. Ke bawahnya mungkin cuma 100. Kendalanya apa kira-kira kita lakukan regresi biasa? Pertama, itu sudah nggak mungkin dilakukan karena apa? Lebih banyak jumlah variabelnya dibandingkan dengan jumlah sampel size-nya, gitu kan. Jumlah n-nya lebih banyak. Nanti ada makanya pendekatannya biasanya harus dilakukan namanya feature selection dulu, dicari feature-feature yang mungkin yang paling bagus. Tidak semua dimasukkan, dilakukan feature selection. Biar proses feature selection-nya banyak hal. Ya biasanya bisa dengan melakukan cari variabel yang kecil. Nah itu kalau di buku data mining saya ada tuh di data mining itu ada satu chapter khusus untuk bioinformatik di sana. Nah yang jadi masalah tadi saya bilang few record, jadi dia sampelnya itu sedikit, tapi variabelnya itu banyak sekali gitu kan. Itu disebut sebagai dimensional data, high dimensional data. Datanya dimensinya high, tinggi sekali gitu kan. Makanya harus direduksi. Makanya ada pakai PCA, ada yang di feature selection dan sebagainya di situ diproses lakukannya. Kemudian yang dilakukan biasanya apa sih di market array atau di gene expression analysis? Ada gene selection. Jadi untuk mencari gen-gen mana yang beda antara orang. Jadi gini. Nah, ini ada C1 ya kan, ada jadi ini. Saya buat ilustrasi aja paling simpel. Ini cuma ilustrasi simpel aja tapi ya nggak machine learning lah. Tapi itu dasar machine learning di sini. Kalau ini nggak tahu di sini kan susah. Ini variabel, misalnya saya tanya ini ada X1 ya. Nah, ini saya pakai mouse, bukan nggak pakai mouse. Ini adalah orang grup 1 dengan grup 2. Untuk mendapatkan apakah gen ini itu beda antara grup 1 dengan grup 2, apa yang dilakukan pakai uji apa tadi saya utarakan? Uji t-test saja, ya enggak? Apakah ada beda rata-rata antara antara grup C1, C2, dan C3 dengan T1, T2, T3? Pakai t-test saja. Sehingga kita dapat satu t-test. Sini. Dapat satu p-value, dapat. Jadi bahwa kalau dia berbeda berarti gen ini memiliki ekspresi yang berbeda antara orang yang di grup yang kontrol dengan di grup treatment seperti itu. Tapi kita lakukan ini ke bawah sebanyak 25.000 kali. Berulang-ulang. Nah, itu ada multiplicity problem di sana. Ini contoh kasusnya sebenarnya. Dan ini sudah dilakukan pre-processing. Sebenarnya ini ada sorry. Kok lepas lagi. Ini adalah pre-processing-nya. Jadi pre-process, jadi sudah dilakukan pre-processing karena proses sebelumnya juga ada statistical approach di sana banyak, machine learning di sana banyak. Nah, data ini kita lakukan disebut sebagai t-test. Dasarnya t-test, tapi bisa kita lakukan pendekatan yang lain. Itu disebut gene selection. Kemudian classification. Classification apa sih? Mengidentifikasi biomarker atau memprediksi outcome. Jadi X-nya banyak, variabelnya banyak sekali. Kemudian outcome-nya bahwa grup 1 itu adalah orang yang sehat, grup 2 ada orang yang sakit, misalkan. Kira-kira kita lakukan klasifikasi aja seperti logistic regression lah. Kita pilih seleksinya X1, X2, kemudian sampai dengan X10 kita klasifikasi, kita reduksi sampel variabelnya, sampai kita seleksi variabelnya, kita lihat variabel-variabel yang signifikan terhadap perbedaan antara orang sehat dan orang sakit adalah ini. Sama seperti itu. Gennya adalah gen A dengan gen B dengan C dan seterusnya. Bahwa kalau kita tahu gen A, kita tahu nilai gen A, gen B, gen C, kita bisa melakukan prediksi apakah dia akan masuk ke grup sehat atau ke grup sakit. Seperti itu sebenarnya. Tapi yang jadi masalah adalah sebenarnya X-nya banyak. Bahkan ada yang jutaan gitu. Nah, prosesnya itu nanti ada yang pendekatan tertentu. Atau clustering, yang tadi dicari kemiripan. Kalau kita lihat grup mana, orang mana yang mempunyai karakteristik yang sama di gen. Bahkan juga sama, gen mana yang punya pola kerja yang sama antara pasien. Nah, itu disebut sebagai clustering sebenarnya. Tekniknya banyak, ya, ada 5. Nah, belum pernah dengar ya, ada random forest, ini dasar standar lah, ada lasso random forest ya akan panjang sebenarnya ceritanya kalau pakai ini gitu ya. Ada elastic net, kemudian ada lasso ini sebenarnya biasanya untuk penalized regression sebenarnya supaya dia menghandle yang tadi
variabelnya cukup banyak dan dia berkorelasi gitu. Kalau visualisasi dia pakai PCA, biplot, ya clustering dan sebagainya. Clusteringnya bisa K-means, hierarchical clustering. Ini simple ya, artinya banyak sekali tekniknya sama aja bisa, tapi bisa dilakukan lebih advance. Klasifikasi juga sama, bisa pakai random forest, bisa jadi neural network dan sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan dari situ sebenarnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Anonymous. Pak, saya mau bertanya, untuk mengambil spesialisasi biomedis ini, apakah harus belajar biologi lagi mendalam? Ini ada juga pertanyaannya. Oh iya udah. Oh ini ya udah oke. Apakah biomedis harus belajar biologi mendalam? Nggak mendalam, tapi in some level harus belajar gitu. Karena kalian tadi harus understanding bagaimana proses. Kan gini, seorang data scientist itu kan sebenarnya matematikalnya iya, komputasinya iya, bagaimana komunikasinya iya, dan juga di bidang topik di bidang itu harus mengerti. Kenapa? Dia nggak akan ngerti bagaimana mengimplementasikan proses statistiknya atau machinery-nya apabila kita nggak tahu mengerti mengenai proses biologinya. Tapi saya nggak mendalam, khusus di topik tertentu aja. Ya, gitu aja sebenarnya. Nah ini nih saya lagi nih. Apakah saya bacain aja ya, nggak apa ya? Dari Dimitri. Dimitri dari Rusia kelihatannya ini. Penyakit seperti diabetes kan ada yang merupakan bawaan ya, diabetes bawaan apa dengan genome sequencing? Ya, bisa. Oh, machine learning banyak lah, risk prediction tuh banyak, bisa apa aja. Risk bisa pakai lasso juga bisa, ya bisa jadi pakai metode pendekatan yang lain nggak masalah sebenarnya. Sebenarnya yang penting tahu case-nya saja sebenarnya. Ini kan ada machine learning memang. Jadi kalau di riset itu ada jelasan bahwa ada nature versus nurture. Jadi bawaan kita versus bagaimana kita di nurture apa dipelihara lah gitu bahasanya. Jadi jangan takut begini, wah berarti kalau bapak saya adalah diabetes gitu kan, maka saya akan kena. Yes. Tapi kita punya peluang akan kena, makanya kita harus merubah habit kita. Makanya disebut supaya kita tidak terkena. Makanya ada yang disebut karena kita tahu bahwa kita punya peluang besar, makanya kita melakukan kegiatan supaya peluang itu tidak terjadi. Makanya disebut preskriptif ya. Karena kita tahu dan kita harus tahu makanya penyakit apa yang diturunkan ya. Ada juga penyakit yang tidak diturunkan misalkan. Itu memang maka disebut ada somatic mutation, ada germline mutation. Nah, saya tambahin lagi. Apa sih somatic mutation? Mutasi yang tidak diturunkan dari keluarga atau dari orang tua. Tapi mutasi memang terjadi karena faktor-faktor tertentu. Kalau germline mutation, mutasi yang bawaan tadi yang diberikan oleh descendant kita dari orang tua kita. Ini ada pertanyaan lagi dari Anonymous. Pak, saya mau bertanya, apakah penelitian bioscience sampai sekarang yang paling mind-blowing atau penelitian yang mutakhir? That's a good question. Yang paling banyak ya, bioscience itu banyak sekali. Sekarang kalau kita lihat, sebenarnya paling mind-blowing itu genetic reprogramming ya sebenarnya. Kita bisa mereprogram, kalau saya nggak berhubungan COVID ya, jadi kita bisa memprogram nanti, tapi ini dari sisi etik ya. Kalau kita tahu struktur DNA-nya, jadi gini, teman-teman, bayi sebelum bayi itu dilahirkan tuh kita bisa tahu DNA-nya bayi itu seperti apa, sehingga kita tahu penyakitnya seperti apa. Makanya ada yang bisa direprogram. Ya itu inilah yang ada isinya. Apakah dia bisa dia punya penyakit tertentu? Udah dilakukan pendekatan tertentu supaya dia tidak punya penyakit tersebut. Tapi itu ada di sisi etisnya gitu. Jadi itu salah satunya yang bisa dilakukan di sisi bioscience lah. Gitu mungkin. Selanjutnya ini dari nanti Bu Ayu minta Mbak Ayu bisa, oke, anak saya biar mirip-mirip gini gitu. Atau beda dengan bapaknya, ya itu bisa aja sih sebenarnya. Ini ada pertanyaan lagi yang tadi dari Mas Ferry Ardianto Rismawan, Universitas Brawijaya.
Saya pernah melakukan analisis big data pada dataset berupa gambar atau citra, kemudian membentuk jaringan syaraf tiruan, tetapi akurasi yang diperoleh kurang memuaskan, sehingga perlu dioptimalkan. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah normalisasi dengan pengurangan jaringan syaraf yang dibentuk. Bagaimana cara mengetahui jaringan syaraf tiruan tersebut perlu dilakukan normalisasi, Pak? Terima kasih. Oh, ini kayaknya neural network ya. Ya, mungkin ya. Ya, makanya bilang optimal. Kalau saya mungkin harus cek juga nih. Yang disebut optimal itu apa pendekatan di sini kan? Normalisasi. Nah, ini ini sebenarnya ya gini ya ini. Ini sebenarnya kan antara akurasi, ya. Akurasi dia nggak apa, mungkin terlalu banyak yang dia develop gitu kan, banyaknya sehingga akurasi cenderung rendah. Akurasi di sini akurasi data yang dilakukan atau akurasi data baru ya, nggak tahu juga di sini. Nah, untuk perlu dilakukan normalisasi atau tidak, artinya ini mungkin perlu optimalisasi atau tidak. Memang harus ada alat-alat, harus ada semacam pendekatan tertentu kira-kira nilai optimalnya seperti apa gitu. Ada alat ukurnya, tergantung dari risetnya masing-masing sebenarnya. Nah, ini disebut sebagai akurasi, ini saya nggak tahu akurasi apa gitu ya. Akurasi itu kan banyak, apakah cuman dari akurasinya atau spesifititas, sensitivity-nya dan sebagainya. Jadi memang harus dilakukan semacam simulasi kira-kira bagaimana simulasi ya kira-kira nilai banyaknya jaringan yang terbentuk itu kira-kira yang paling optimal yang mana. Jadi kita coba lakukan semacam beberapa skenario lah gitu nanti. Kemudian kalau memang itu mau meningkatkan akurasi, mungkin kita bisa gunakan hal tersebut. Tapi akurasi hanya data tersebut. Tapi kalau kita pakai akurasi, pakai data baru, kita validasi misalkan, nah itu harus kita cek juga. Jadi akurasi tidak hanya dengan data yang kita, tapi juga dengan data yang tidak hanya data, kan biasanya kalau di kita tuh bagi 3, ada data yang testing, ada training, ada testing, kemudian data validation. Coba dengan data validation juga. Kalau memang dia sudah bagus ya cukup lah berarti untuk dilakukan prediksi gitu. Mungkin nggak menjawab tapi nanti bisa diskusi secara sendiri mungkin tuh dari Bro Jaya. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan ketiga dari Anonymous. Apakah penelitian dalam bioscience pernah berhasil memunculkan inovasi atau hanya berkaca dari pengalaman sebelumnya? Oh iya, banyak inovasi-inovasi. Yang jelas bioscience itu pernah dengar stem cell, itu salah satu yang menarik kan. Jadi stem cell itu salah satu inovasi yang inovasi ini bukan harus jemput ini ya. Jadi ada di stem cell, sel yang puncak sel awal gitu ya. Jadi kan dulu selnya tubuh kita cuma satu, dari sel tubuh itu kemudian akan develop menjadi beberapa sel-sel tipe-tipe sel. Nah, untuk melakukan pengobatan salah satunya contohnya kita bisa memberikan sel puncak atau sel stem cell tadi ke dalam tubuh kita sehingga nanti sel tersebut akan mereplikasi akan membentuk sel yang rusak tadi. Nah, itu salah satu yang sebenarnya inovasi yang cukup besar secara dasar. Makanya 2000 saya pulang 2014, 2012, 2013 tuh yang menemukan itu mendapatkan peraih Nobel. Ya, basicnya, dasarnya ya di situ di bidang medis. Itu salah satunya gitu. Ya. Lagi. Selanjutnya dari Wahyu Setianto. Pak, saya ingin bertanya, apakah di bioscience masih perlu dilakukan split terhadap datasetnya untuk menghindari overfit pada model? Yes, harus. Bahkan di bidang ini gini, di bidang biomedis, kemudian medis itu harus paling hati-hati.
Kalau di bidang sosial mungkin ya oke lah. Tapi di medis coba bayangkan kalau nggak hati-hati bisa jadi salah, ya nggak? Overfitting yang harusnya kita, kan gini, kita melakukan testing di satu grup, harusnya obat itu atau kit tersebut bisa digunakan untuk melakukan testing atau prediksi di karakteristik yang lain atau subgroup yang lain. Makanya saya bilang tadi, biasanya dia gini, request-nya gini, coba lakukan di data, diambil ada testing, kemudian juga ada training, ada testing, kemudian nanti hasil dari learning tadi kita lakukan, kita cek juga untuk data validation set yang mungkin berbeda pengambilannya, berbeda karakteristiknya yang mungkin harus bisa akan kita implementasikan, dan itu untuk menjadi dia bisa dilakukan di lapangan itu cukup panjang. Makanya kalau bicara drug development atau itu tuh biasanya panjang, karena itu memastikan bahwa memang yang dihasilkan itu tidak aman dan juga tidak punya masalah dan tidak hanya spesifik pada case tertentu, tapi bisa juga dia untuk memprediksi pada case yang general. Ya, spread itu harus. Nah, masalahnya, kadang-kadang di bioscience itu nggak terlalu besar, banyak sampelnya, itu jadi masalah nanti. Jadi itu jadi masalahnya sebenarnya kadang-kadang. Ya, mungkin ada lagi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kakak-kakak dari IPB mungkin sepertinya belum ada yang memberikan pertanyaan. Bagi kakak-kakak dan teman-teman langsung men-scan QR code-nya. Sepertinya sudah nggak ada yang mau bertanya ini, Pak. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya bisa tambahkan aja gimana? Karena tadinya mau lebih mendengar diskusi dari teman-teman semua sebenarnya. Silakan teman-teman yang mau bertanya lagi. Sepertinya bisa dilanjut lagi, Pak, mau menyampaikan materi lagi. Oh, ini ada, saya sudah tidak bisa absen. Karena batas waktu hanya sampai 9.45. Bentar ya. Mungkin bisa menyampaikan materi lagi, Bapaknya. Oke. Sebentar. Oke, sebentar saya share. Belum share screen ya? Belum, Pak. Nah, ini aja. Ini saya ini kan. Sebentar aja deh. Nah, ini salah satu tadi pertanyaan breakthrough, sebenarnya ini salah satunya untuk melihat identifikasi apakah orang
itu warna kulitnya. Jadi muka itu bisa kita lihat dari DNA-nya gitu. Jadi struktur mukanya ya, bukan hanya siapa. Jadi struktur muka itu bisa kita lihat dari genetic code-nya. Ini breakthrough-nya tadi pertanyaannya adalah dia ternyata ya kan. First modern Britons. Jadi kalau orang Inggris itu sebenarnya orangnya gelap dulu, bukan orang kulit putih sekarang. Ya. Jadi kalau ambil dari sebuah DNA dari sampel yang ada ditemukan dianggap sebagai orang pertama yang ada di Britain, di UK, di Inggris, itu adalah warnanya adalah dark skin and curly hair, itu katanya gitu. Ini salah satu bahwa yang disebut sebagai ini hasil dari analisis dari DNA yang ada. Dan nanti bisa bahkan nanti dengan kalau kita dapat dari ini biasanya digunakan untuk melihat apakah misalnya dari sisi forensik, kemudian untuk melihat apa ada kejahatan dan sebagainya, ini bisa dilakukan juga seperti ini untuk melihat struktur dari wajah yang ada. Nah, future-nya, nah ini atau dari yang sekarang ya adalah yang akan dilakukan adalah sebenarnya menggabungkan data-data dari DNA tadi juga dengan data-data dari patient karakteristik dan juga dari surveillance di demographics. Contoh yang dilakukan di sebuah negara itu ada dia melihat dari DNA, dia mengekstrak DNA struktur dari seseorang, kemudian dari DNA tersebut orang tersebut juga di trace pergerakannya, ya kan? Sepertinya Pak Setia bermasalah dengan koneksi. Silahkan teman-teman kalau bagi yang belum absen bisa absen dengan QR code ini. Sessionnya tadi mungkin ada yang bermasalah, sesinya sudah dipandang hingga 10.15. Halo, sorry, keputus. Silakan, lanjut Mas. Keputus lagi, kenapa sih? First medianya putus, tak ganti ke tethering ini sekarang. Iki Danis juga sama Aisyah lagi ini, guys. Sama ibunya nge-zoom. Balik lagi. Nah ini, tadi ya. Jadi inclusion of big data sources itu menjadi tantangan juga. Belum di share screen? Oh iya, share screen. Karena mengingat waktu, Pak Tio, barangkali satu ini aja. Terutama terkait dengan memotivasi teman-teman, barangkali yang terkait dengan pembelajaran machine learning ini. Udah kelihatan belum? Sudah. Jadi intinya banyak sekali, apalagi sekarang kesehatan itu jadi yang jadi utama ya, meskipun
honestly, kembali ini itu bukan jadi yang utama. Tapi sekarang surveillance, ya, kemudian juga data-data yang ada itu butuh orang untuk melakukan machine learning. Saat ini kan yang harus dilakukan adalah sebenarnya begini, menggabungkan tidak hanya data genomik yang dilakukan tadi, bioscience tadi, tapi juga gabungkan dengan data-data yang ada di demografik, misalkan lokasinya dia, kemudian sosio-demografik dari tempat dia tinggal, kemudian dari mobilitas dia. Nah, itu semua butuh teknik machine learning yang digunakan untuk melakukan integrasi data-data tadi yang ada. Dan itu ya tadi butuh knowledge dan juga experience dari teman-teman semua yang sebenarnya akan sangat beruntung karena mendapat informasi dari kuliah yang didapatkan dari Satria ini. Dan ini request-nya cukup besar ya, sangat besar sebenarnya untuk mengetahui untuk mempelajari dan untuk mempelajari dan untuk menghandle data yang cukup besar ini, baik itu data di bidang biologi, kemudian di bidang medis, dan juga di bidang yang lainnya. Karena semua itu saling terkait. Dan terakhir Pak Bagus, karena saya kan basicnya di biologi, kemudian digeser ke BPS yang sekarang banyak mengurusi di bidang ekonomi sebenarnya. Kalau kita berkaca dari negara-negara lain, sebenarnya semua data itu akan terkoneksi sebenarnya. Informasi mengenai struktur DNA beberapa orang itu akan berpengaruh juga terhadap kondisi sosiodemografis dari daerah tertentu yang ujung-ujungnya juga sebenarnya harus kita analisis secara bersamaan, mobilitas dan sebagainya. Apalagi kalau kita sekarang bicara COVID misalkan untuk pandemi ini. Apakah ini cocok dengan kondisi virus yang ada di Indonesia? Karena nanti kan struktur virusnya mungkin berbeda-beda, itu butuh orang yang mengerti. Dan juga bagaimana menggabungkan data itu dengan mobilitas orangnya, apakah risiko orang tertentu itu sesuai dengan mobilitasnya dia, kondisi geografisnya dia, kemudian data dari DNA-nya dia. Nah, itu juga butuh sebuah analisis yang tidak mudah, dan itu harus butuh machine learning di sana tekniknya. Dan teknik-tekniknya yang paling penting adalah jangan takut bahwa tekniknya, wah ini akan sulit karena beda-beda. Enggak, secara umum tekniknya akan sama. Tinggal implementasinya aja yang mungkin harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sehingga understanding the topic, the case, and the implementation field-nya, nah itu yang jadi juga penting. Tidak hanya bicara dari sisi metodologi machine learning saja. Mungkin ini Pak, karena tadi udah diminta untuk memotivasi ya. Sudah Pak, dari siapa? Pak Bagus? Ya baik, terima kasih Pak. Zaki, ya. Ya, Pak Setia Pramana. Jadi untuk sesi pertanyaan dicukupkan sampai sini saja ya, seperti itu. Terima kasih Pak Setia Pramana sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin dari Pak Bagus atau dari Pak Muli ada yang mau disampaikan lagi? Ya, terima kasih Zaki ya. Juga teman-teman yang lain beserta semuanya. Pak Tio, terima kasih atas waktunya. Mohon nanti kami di-share materinya ya Pak Tio ya, slide-nya supaya teman-teman bisa memperoleh semuanya. Dan tadi ada beberapa pertanyaan yang topiknya barangkali lebih pas juga nanti atau cocok disampaikan di materi berikutnya nanti. Di beberapa pertemuan nanti akan membahas supervised learning ya. Tadi ada pertanyaan yang terkait dengan neural network, ada pertanyaan yang terkait dengan akurasi dan sebagainya. Ini saya kira akan sangat baik kalau nanti boleh ditanyakan kembali pada saat sesi dengan Ibu Astuti dan Pak Bagus Fajriah Hakim ketika mendiskusikan mengenai teknik-teknik di supervised learning. Barangkali itu. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya, Pak Tio. Terima kasih banyak atas waktunya. Bagi yang belum melakukan scan QR code untuk daftar hadir, kami sudah extend waktunya, jadi silakan nanti untuk dilakukan bagi yang belum.
atau belum berhasil. Dan saya kembalikan ke Mbak Ayu atau Mas Jaki untuk ditutup. Kalau sudah, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus. Alhamdulillah teman-teman akhirnya sudah di penghujung acara credit earning yang keempat kali ini. Semoga penyampaian materi dari Bapak Setia Pramana dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Akhirul kalam, saya Khofifah Ayuris Pinasari dan teman saya Alfafa Zaki Wifaya Ahmadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus. Ya, terima kasih Pak Tio.